Selanjutnya kita akan membahas mengenai rectangle atau persegi. Kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkannya dan juga bagaimana cara menjalankan dan membuat macam-macam persegi. Seperti video-video sebelumnya, cara mengaktifkan rectangle pada AutoCAD ada 3 cara, yaitu yang pertama ada menu bar, kita bisa klik draw, kemudian klik pada rectangle. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan ribbon panel pada tab menu, kita pilih yang ini, icon kotak ini, persegi rectangle. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan command line, kita ketik REC untuk rectangle atau rectangle, kemudian enter. Kita sudah bisa membuat persegi. Dalam membuat persegi ada berbagai macam-macam metode yang dapat kita gunakan. Contohnya yang pertama, kita bisa menggunakan dengan menentukan titik awal persegi dan titik akhir pojok persegi atau sudut persegi. Ini maka sudah jadi rectangle persegi. Yang kedua, kita bisa menentukan dimensinya dengan cara kita ketik F, kemudian tentukan titik awalnya, kemudian klik yang dimension, pilih yang dimension, kemudian kita masukkan angkanya, panjang untuk panjangnya atau untuk sumbunya, misalkan 1000 meter. Kemudian untuk lebarnya misalkan 500. Maka kita tinggal memilih dari, bisa di bagian kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, atau di atas. Misalkan kanan, kita klik, maka sudah jadi perseginya. Kemudian kita juga bisa menentukan persegi dari luasnya. Kita ketikkan REC, kemudian kita tentukan titik awalnya, kemudian kita klik area, kita masukkan berapa luas areanya, misal kita tentukan 2000, kemudian enter. Kemudian kita bisa tentukan panjangnya, kita klik length atau panjang, misalkan 1000. Kita ulang dari awal. Tentukan area, misalkan 2000. Untuk panjangnya kita misalkan 100. Mungkin masih terlalu kecil, kita buat lagi aja. Mungkin 1000, 2000.
besar, dan kita pilih panjangnya 200, lihat enter. Pas sudah jadi persegi, walaupun kecil tapi persegi, mungkin nanti bisa kita perbesar luasnya. Kemudian kita bisa juga dengan menentukan kemiringan dari sisinya. Caranya kita klik, kemudian enter, dan tentukan titiknya, titik awalnya, kemudian kita pilih yang rotation. Kita tentukan sudutnya misal 45, dan enter, maka akan menjadi persegi dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita harus mengembalikan ke settingan awalnya. Dengan cara kita klik rotation, kita kembalikan ke 0. Maka kita sudah kembali ke persegi seperti awal. Kemudian kita juga bisa menggunakan auto chamfer pada sudut-sudutnya, sudut perseginya. Misalkan ketik back, terus kita pilih chamfer, kita pilih misalkan 5, kemudian 5 juga, kemudian mungkin masih terlalu kecil, kita ulangi saja. Kita pilih chamfer, kita pilih 100, kemudian 100, dan kita bisa buat persegi dengan chamber masing-masing 100. Kita harus mengembalikan ke 0 lagi dengan cara seperti tadi. Pilih chamfer, nolkan, kita kembali seperti awal lagi. Kemudian kita bisa menggunakan fillet. Caranya rek, kemudian kita pilih fillet, kita tentukan radius filletnya, bentuknya misal 100 juga, kita enter, maka kita sudah bisa membuat persegi dengan fillet sebesar radius 100 mm. Kemudian kita juga bisa menentukan ketebalan garisnya atau kelebaran garisnya dengan pilihan width. Kita ketik X, rectangle, kemudian kita pilih width, kita tentukan berapa tebalnya dari garis itu. Misalnya 100, kita enter, maka kita sudah bisa membuat persegi dengan ketebalan garis 100 nih. Kita harus normalkan terlebih dahulu dari filletnya, kita nolkan, dari widthnya juga kita nolkan, maka perseginya kembali normal seperti apa. Kemudian ada juga dari ketebalan, kita pilih thickness,
isikan misal 100, maka kita sudah bisa membuat, tapi tampilannya kelihatan tebal. Kita harus melihatnya dari sisi depan, misal seperti ini. Maka ketebalannya sudah 100 mm. Kita harus kembalikan seperti awal lagi. Kita nolkan lagi dan sudah normal. Kemudian untuk elevation atau ketinggian, kita bisa dengan contoh akan kita buat berapa persegi dulu. Kemudian kita elevasikan salah satunya misal 100, kemudian kita buat lagi. Maka jika kita lihat dari sisi ini, terlihat bahwa perseginya ada jarak sejauh 100 mm dari persegi yang lainnya. Jika ketinggiannya lebih tinggi atau lebih maju dari persegi yang lainnya. Mungkin itu dulu penjelasan video ini. Akan kami lanjutkan pada video selanjutnya.